Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga. Jadi Bu Ayu, hari ini saya akan mengobservasi Ibu Ayu. Jadi sebelum saya mengoperasi ini ada pra-observasi Bu Ayu ya. Jadi di sini nanti saya akan mengamati dan menilai coaching yang Ibu laksanakan. Jadi ada beberapa rubrik yang saya nilai. Yang pertama yaitu apakah proses coaching yang Ibu lakukan sesuai dengan alur cerita. Kemudian yang kedua, sebagai coach apakah Ibu ada memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kemudian saya juga akan mengamati bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Kemudian saya juga akan mengamati apakah prinsip coaching itu sudah berjalan dengan baik. Jadi prinsip coaching itu kan ada 3 Bu ya. Yang pertama yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ini Bu Ayu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Ayu kembangkan dalam kegiatan coaching? Kebetulan Bu, saya mau mengembangkan 3 kompetensi Bu. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, dan selanjutnya apakah saya bisa melakukan pertanyaan terbuka mungkin ketiga hal. Ya, berarti ketiga kompetensi coaching akan Ibu kembangkan ya. Ya, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Mungkin spesifiknya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu ya, lebih ke pertanyaan-pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Baik. Kemudian yang ketiga, indikator apa yang Ibu harapkan pada saat coaching itu? Indikator ya Bu ya. Berarti indikator yang ingin saya harapkan yaitu si coaching tersebut nanti bisa mengeksplor ide-ide maupun gagasan-gagasan untuk dapat memecahkan masing-masing sendiri. Berarti Ibu Ayu ingin si coaching ini bisa mengeksplor gagasan ya, sehingga dia dapat memecahkan masalah dengan diri sendiri. Itu Bu Ayu, ini sudah di akhir sesi. Sekarang Ibu akan melakukan coaching dan saya akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Nanti Bu Ayu kan setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang kembali membahas seperti apa jalannya coaching yang telah Ibu laksanakan. Sekaligus kita akan melakukan refleksi pasca observasi. Baik Ibu, semoga sukses. Amin. Silahkan melakukan coachingnya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya sudah datang ke ruangan saya. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu, hari ini kan Bu Ibu udah datang ke rumah saya nih. Saya mau ngajak ngobrol nih Bu ya. Selama pembelajaran dalam 1 bulan ke belakang nih, kira-kira Ibu di kelasku ada nggak permasalahan? Mungkin bisa berbagi dengan saya Bu. Pernah nggak mengalami permasalahan? Permasalahan itu sebenarnya banyak sekali ya, Bu ya. Tapi yang paling signifikan itu ketika pagi-pagi itu siswa banyak kurang semangat dan sepertinya mereka itu kurang tidur gitu ya. Ketika belajar bahasa Indonesia itu kayaknya kurang semangat gitu. Ya gitu lah Bu, siswanya kurang semangat pokoknya. Oh berarti Bu permasalahan itu ketika pagi hari ya Bu ya? Iya, di pagi. Jadi ada siswa kita yang seperti kurang semangat untuk belajar dan kemudian karena kurang semangat itu jadi ada beberapa yang seperti kurang tidur di kelas ya Bu ya pada pagi hari. Baik Ibu, jadi kira-kira Bu, apa tuh bisa terjadi seperti pada anak-anak yang kurang semangat? Mungkin apa ya, siswa itu kurang semangat, kurang nggak sarapan gitu ya Bu ya. Tidak sarapan mungkin kadang dari mana kita tahu dia kurang sarapan. Kadang-kadang itu sebentar kita misalnya dia minta permisi keluar, itu ternyata bukan hanya
apa minta ininya itu kan uangnya dulu, ternyata lebih dari 5 dan setelah masuk itu bawanya ringan gitu. Jadi kan saya pikir oh ini anak pasti ke kantin, minta permisinya kan ke toilet, ya ternyata udah ke kantin duluan seperti itu. Jadi saya simpulkan bahwa anak itu bukan semangat belajar karena nggak sarapan di rumah seperti itu. Oh, karena kurang tidak sarapan dari rumah, jadi tidak semangat dalam belajar di kelas itu ya. Nah, kira-kira Bu, bagaimana kita bisa mengatasi hal tersebut Bu? Supaya anak itu bisa semangat gitu di kelas? Apa ada tiap dari itu kira-kira Bu? Saya sudah menyarankan kepada anak itu kalau misalnya malam itu tidurnya lebih awal, kemudian pagi-paginya itu nggak terlambat bangun, kemudian mereka bisa menyempatkan untuk sarapan seperti itu. Berarti sudah Ibu memberikan nasihat kepada mereka ya. Oke, baik. Apakah itu ada perubahan yang signifikan itu setelah Ibu menerapkan hal tersebut? Perubahan itu memang kalau misalnya perubahan secara drastis, secara signifikan itu tidak, cuma secara perlahan-lahan kita terapkan. Mudah-mudahan nanti tidak banyak lagi siswa untuk keluar masuk hanya untuk membeli makanan gara-gara mereka tidak sarapan. Bu, jadi rencana tindak lanjut yang ke depan ini gimana Bu? Apa yang akan Ibu lakukan agar bisa konsisten gitu dalam melaksanakan rencana Ibu agar anak-anak maksudnya lebih semangat, karena alasan tidak sarapan di rumah itu bukan jadi suatu alasan anak tidak sarapan di rumah. Iya, saya pikir Ibu ya, saya akan panggil orang tuanya. Sebelum kita memanggil orang tua, saya sepertinya melakukan kolaborasi dengan guru BK atau wali kelas. Nanti kalau misalnya tidak ada perubahan di antara siswa, mungkin saya akan panggil orang tuanya menanyakan kenapa si anak ini kok bisa tidak sarapan ketika pagi-pagi, sehingga datang ke sekolah itu mereka itu bukannya langsung belajar, tetapi mereka itu hanya terbayar dengan makanan seperti itu. Berarti Ibu ada kolaborasi seperti dengan wali kelas. Iya, dengan wali kelas. Jadi ada melihat perkembangan kemudian ada kolaborasi juga dengan guru BK ya, yang lebih paham tentang psikologi anak ya. Nah, kemudian ketika sudah melakukan hal itu, mungkin Ibu akan bertemu dengan orang tua siswa siswanya. Jadi lebih paham gimana kondisi anaknya di sekolah. Sangat bagus sekali Bu, berarti ada banyak pihak-pihak yang terlibat ya Bu ya, agar ada perubahan dengan si anak ini Bu ya. Iya. Sangat bagus sekali itu Bu. Nah, kira-kira Bu, kapan rencananya nih Bu akan berkolaborasi, melakukan kolaborasi tersebut, kemudian menghubungi orang tua siswa yang kalau misalnya rencana yang akan saya lakukan kolaborasi itu secepatnya gitu ya, karena itu perasaan tidak boleh kita tunda-tunda lagi ya Bu, karena itu sangat mungkin sekali ketika anak kurang semangat itu kalau misalnya kita biarkan itu akan menular. Benar menular kepada siswa yang lain seperti itu. Jadi untuk menghindari menular ke siswa yang lain, mudah-mudahan dengan cara yang kita terapkan ini, mudah-mudahan semuanya itu jadi semangat kembali semangat belajar anak itu akan kembali seperti semula lagi seperti itu ya. Berarti secepatnya akan dilakukan itu ya. Iya. Baik, semoga Bu ada perubahan yang signifikan yang memang sudah konsisten ya, agar anak-anak tersebut yang tadinya tidak sarapan di rumah, ketika kita kolaborasi dengan orang tua bisa memberikan sarapan anak di rumah. Iya. Bu, baik Ibu. Nah, ini Bu, kita sudah melakukan bincang nih. Iya. Nah, tadi kan Ibu sudah membahas Ibu anak siswa yang apa, sehingga tidak pindah sekolah. Nah, sehingga pada akhirnya kita sudah menemukan Ibu menemukan sendiri solusi Ibu. Mungkin saya harus bertemu dengan orang tua dan guru BP dengan guru kelas. Nah, sekarang Bu, Ibu saya setelah melakukan diskusi seperti ini dengan Ibu Ayu ya, perasaan juga kemudian ada perasaan tenang seperti itu. Ternyata yang selama ini yang saya pendam-pendam, termasuk seperti ada beban-beban dalam pikiran saya itu jadi terurai satu persatu seperti itu ya, sehingga
terima kasih juga buat Bu Ayu telah memberikan solusi, telah memberikan semacam pencerahan seperti itu Bu ya, sehingga proses pembelajaran yang saya lakukan nantinya itu kedepannya itu ada perubahan seperti itu. Sebenarnya solusi bukan dari saya, Bu, Iya. dari Ibu sendiri. Iya. Kita hanya berbagi, jadi sehingga pikiran kita pun jadi plong karena berbagi ya, Bu ya. Sehingga ketika pikiran kita plong pun ada ide-ide baru yang muncul, Bu. Iya, benar. Nah, itulah fungsinya kita berbagi ya, Bu ya. Iya. Nah, jadi untuk kemudian hari, Ibu jangan sungkan-sungkan untuk berbagi dengan saya, Bu ya. Pokoknya Ibu jangan bosan-bosan untuk mendengarkan Baik, Ibu. curhatan saya seperti itu ya. Mudah-mudahan kita kedepannya itu bisa berkolaborasi lagi. Mudah-mudahan Ibu jangan bosan lah pokoknya. Baik, Ibu, siap. Oke, Bu, semoga ada perubahan nanti di siswanya yang ada di saat ini. Tetap semangat terus ya, Bu ya. Iya Bu. Baik, Bu, biar kesehatan. Terima kasih telah datang kemari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam, Bu Eliza. Apa kabar Bu Ayu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Eliza gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat juga Bu Ayu. Alhamdulillah, masih ada kesehatan ya, Bu ya. Iya. Kondisi cuaca kan tak memungkinkan. Nah, itulah kadang-kadang cuaca lagi panas-panasnya terus hujan ya Bu ya. benar, Bu. Nah, Bu Ayu, jadi gini, kan kemarin Ibu kan sudah melakukan proses coaching gitu kan. Jadi setelah Ibu lakukan coaching kemarin, pasca observasi ini sekarang, jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama, bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait dengan kompetensi coaching setelah Ibu melaksanakan proses coaching kemarin? Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, Bu, kemarin saya sudah melakukan coaching dengan baik, yaitu saya sudah menggunakan alur cerita, di mana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, selanjutnya saya juga menanyakan rencana aksi, selanjutnya dan terakhir saya menanyakan tentang tanggung jawab coaching terhadap. Berarti coaching proses coaching yang telah Ibu lakukan kemarin berarti sudah sesuai dengan alur kita, benar ya? Jadi sekarang boleh nggak Bu saya menyampaikan tentang hasil pengamatan saya kemarin? Boleh, Bu, saya harapkan bimbingan dari Ibu juga hari ini. Jadi gini Bu, kan menurut pengamatan saya proses coaching yang Ibu lakukan kemarin itu sudah cukup bagus ya Bu ya. Alhamdulillah. Dan berjalan dengan lancar. Kemudian kemarin pun saya perhatikan alur ceritanya itu sudah berjalan sesuai dengan alurnya. Kemudian saya juga memperhatikan Ibu juga sudah kreatif dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching untuk menggali lebih dalam potensi yang dimilikinya. Jadi Bu, kira-kira setelah Ibu mendengar hasil pengamatan saya, bagaimana menurut Ibu? Setelah mendengar hasil pengamatan dari Ibu itu, jujur ya Bu, saya rasanya senang kali Bu, karena saya bisa saya beranggapan, saya alhamdulillah sudah bagus, ternyata berkat oleh Ibu saya bisa menjalankan proses sesuai dengan alur kita dengan baik ya Bu ya, dengan alur kita dengan baik. Ibu, saya juga merasa ada kekurangannya, yaitu saya merasa harus lebih dalam lagi dalam mempelajari bagaimana menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada coaching saya nantinya. Jadi alurnya sudah sesuai dengan alur kita, berarti mungkin Ibu cuma merasa bahwa masih kurang di bagian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu ya, biar terbiasa ya. Ya benar sekali Bu ya. Jadi nah sekarang setelah selesai proses coaching, adakah rencana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya itu bagaimana? Baik, untuk rencana tindak lanjut Bu, mungkin saya akan sering berlatih ya Bu ya, sering berlatih bagaimana menjadi coach yang baik terhadap rekan-rekan saya. Kemudian saya juga seperti yang saya katakan tadi,
saya mau berlatih bagaimana lebih kreatif dalam menciptakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa membantu teman-teman saya menyelesaikan masalahnya sendiri seperti ini. Jadi artinya kedepannya rencana ibu akan sering berlatih Iya, ya benar. biar terbiasa. Iya. Baik Bu Ayu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa melakukan observasi seperti ini lagi Baik, ya Bu ya. Ibu. Saya sangat senang bisa diobservasi seperti ini. Mungkin sampai di sini saja Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi